Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu sampai diungkapkan dengan 3 kali. Ini tidak bermakna bahwa bapaknya memiliki istri 3, tidak. Jadi istri bapaknya 3 di samping istri yang anak itu, ibu kandungnya, tidak begitu. Istrinya tetap 1, ibunya 1, tetapi keutamaan cara yang menjadi alasan kenapa sampai ibu itu disebut sampai 3 kali. Dapat kita lihat di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Rasulullah SAW mengutip ayat ini. Pertama alasannya adalah dalam ayat ini disebut wa wasayyina al-insana biwalidayhi ihsana. Ya Allah berpesan kepada kita untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Sering kita dengar dalam khutbah, Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Ihsan itu di atas adil. Kepada orang tua itu diminta ihsan, bukan berbuat adil saja, tetapi ihsan. Dan di antara kedua orang tua itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ahqaf ini alasannya. Kenapa? Karena hamalathu ummuhu kurha. Jadi ibu itu dia mengandung anak dengan berat. Kalau kita laki-laki mencoba mengandung seperti perempuan itu, boleh saja dicoba. Tempelkan mulai dari bangun sampai tidur. Terasa berat. Alasan kedua adalah bahwa wada'athu kurha. Allah mengeluarkan janin itu dari perut ibu. Jadi yang melahirkan itu bukan ibu, Allah yang mengeluarkannya. Allah ungkapkan itu dengan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Tapi dia dikeluarkan oleh Allah itu juga dalam keadaan kurha, berat antara hidup dan mati. Kalau sekarang banyak yang dilahirkan itu dengan dioperasi. Tapi kalau dia lahir, kalau tidak ibunya meninggal, anaknya meninggal, atau kadang-kadang dua-duanya meninggal. Memang berat. Bapak-bapak yang melihat masuk ke ruang operasi, bagaimana anaknya, istrinya itu melahirkan dengan normal, itu akan sedikit merasakan kurha itu. Alasan ketiga kenapa ibu itu, karena amluhu wa fisaluhu, perempuan itu dia menyusui anak kita
2 tahun. Dalam ayat disebut hamil dan menyusui itu 30 bulan. Jadi kalau ada yang lahirnya 6 bulan itu dalam Al-Quran biasa saja. Kita saja menyebutnya prematur. Hamil, melahirkan, dan menyusui itu tidak dapat dilakukan oleh laki-laki. Dan memang Allah amanahkan semuanya itu kepada perempuan. Kita sebagai suami menjaga istri kita di dalam ketiga keadaan tersebut. Tetapi istri yang baik, dia akan mengajarkan kepada anaknya bahwa selama dia berada di dalam 3 masa itu, bapa mulah yang selalu menjaga dan memelihara dia. Maka nanti anak itu dia akan berbakti bukan hanya kepada ibunya, tetapi kepada keduanya. Walidaina, ibu-ibu dan bapak-bapak, tidak banyak yang akan kita gunakan untuk diri kita. Itu pada umumnya orang mencari uang itu untuk istri dan anak-anaknya, serta jika ada cucunya. Kalau kita sudah umur 60 tahun ke atas, semuanya serba terbatas. Gigi sudah tidak banyak, tidak ada yang bisa dinikmati lebih banyak. Kita pun juga mungkin sudah ada yang kena kolesterol, diabetes dan sebagainya. Kita bangun rumah-rumah yang demikian besar, kita tinggal sebentar saja dengan yang akan menikmati itu adalah anak-anak dan cucu-cucu kita. Maka kita, selagi orang tua kita ini hidup dan dia masih kuat, dia tidak akan mengharapkan kepada kita materi. Amin. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah ketika orang tua kita itu sudah tua renta, sudah. Nah, yang perlu dijaga orang tua ini adalah ini, jantungnya, kalbunya. Makanya Allah pesankan, bukan kamu kasih dia materi orang tua itu, tapi jaga kalbunya. Kalau dia sudah tua renta, jaga ini, jangan bertutur kata yang tidak baik dari yang paling rendah sampai paling tinggi. Paling tinggi itu anak lu menentang, paling rendah itu mengatakan tidak. Jika kita katakan tidak saja atas perintah orang tua, paling rendah sekalipun itu akan menyakiti orang. Maka dari itu kita jaga. Selagi ada orang tua kita ini, kita upayakan dapat berbuat baik, benar serta indah kepada mereka. Semoga itu dapat menjadi kebaktian kita kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.